Hai, perkenalkan nama saya Oki Mikael Christian Ginting dengan NIM 210306175. Saya dari kelas PTNA, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan praktikum biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari, SPT MP. Adapun soalan pertama yaitu jelaskan proses pencernaan karbohidrat yang terjadi pada non-ruminan dan ruminansia. Ya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu proses pencernaan karbohidrat pada non-ruminan. Pertama, ada organ rongga mulut. Makanan dikunyah di dalam rongga mulut sehingga bercampur dengan air ludah. Air ludah mengandung enzim amilase, enzim yang berfungsi mengurai karbohidrat menjadi glukosa. Jika proses pengunyahan lebih lama, enzim amilase umumnya akan langsung menjadi maltosa. Kemudian ada organ tenggorokan atau esofagus. Setelah melalui pencernaan mekanis dan kimiawi pada rongga mulut, karbohidrat kemudian ditelan masuk dan melewati tenggorokan atau esofagus. Pada organ ini, proses pencernaan karbohidrat sama sekali tidak terjadi. Kemudian ada lambung. Setelah dari tenggorokan, karbohidrat langsung diterima lambung, kemudian diolah dan dicampurkan dengan asam lambung atau HCl. Proses pencampuran ini dibantu dengan gerakan kontraksi lambung. Proses ini membuat karbohidrat menjadi lebih cair dan hancur. Cairan ini biasa disebut sebagai simus. Kemudian ada organ usus halus atau intestinum. Proses pencernaan karbohidrat di usus halus melalui beberapa organ penting yaitu pertama ada duodenum, jejunum, dan ileum. Simus yang mengandung karbohidrat yang berasal dari lambung diteruskan ke duodenum. Yang pertama ada duodenum. Pada duodenum, simus dicerna secara kimiawi menggunakan enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Enzim ini memecah amilum yang belum sempat terurai sempurna di rongga mulut menjadi disakarida. Kemudian ada jejunum. Pada jejunum, disakarida dipecah menjadi monosakarida dengan bantuan enzim maltase, laktase, dan sukrase. Kemudian yang terakhir ada ileum. Monosakarida hasil penguraian enzim disakaridase kemudian diserap oleh dinding ileum. Serapan monosakarida ini diabsorpsi dan diangkut sistem sirkulasi darah lewat vena porta dan disalurkan ke seluruh tubuh menjadi energi. Kemudian ada usus besar atau intestinum crassum dan anus. Ampas makanan yang sudah diserap kemudian bergerak menuju usus besar. Ampas ini kemudian menjadi substrat yang akan difermentasi oleh beberapa mikroorganisme sebelum akhirnya dikeluarkan oleh anus. Produk utama fermentasi karbohidrat adalah karbon dioksida, hidrogen, dan metan. Sisa karbohidrat yang masih ada kemudian dikeluarkan melalui anus. Kemudian di sini saya akan menjelaskan proses pencernaan karbohidrat pada ruminansia. Proses pencernaan karbohidrat pada ruminansia dimulai dari mulut. 60-70% kurang lebih pada ruminansia terdiri dari karbohidrat atau biasa disebut dengan polisakarida. Jadi proses pencernaan karbo pada awalnya dimulai di mulut. Di sini kelenjar air liur akan mengeluarkan enzim amilase untuk memecah polisakarida yang lebih kecil yang tidak akan pecah 100% di dalam mulut sehingga dicerna kembali di dalam rumen. Di dalam rumen akan terjadi fermentasi yang dibantu oleh mikroba. Polisakarida yang lebih kecil akan dipecah menjadi fruktan, sukrosa, pati, selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Lalu diubah menjadi glukosa dan dikonfirmasi menjadi pirufat. Kemudian pirufat akan diubah menjadi asetil CoA dan masuk ke siklus Krebs. Pencernaan karbohidrat dalam rumen menghasilkan metan dan VFA atau volatile fatty acids, yaitu butirat, propionat, dan asetat. Konversi pirufat menjadi asetat dan butirat menghasilkan CO2 dan H2. Kemudian CO2 dan H2 diubah menjadi metan dan dibuang melalui eruktasi. Dan konversi glukosa menjadi propionat menggunakan H2 dan dapat dikatakan mencegah pembentukan metan. Dan adapun soal yang kedua yaitu jelaskan proses metabolisme karbohidrat pada hati. Dalam proses metabolisme karbohidrat, hati berfungsi secara spesifik yakni menyimpan glikogen,
mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa dan gluconeogenesis, membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Hati berperan penting dalam mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal, misalnya dalam penyimpanan glikogen yang memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, menyimpannya dan kemudian mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun terlalu rendah. Di sini adapun soal yang nomor 3, yaitu jelaskan proses pencernaan protein pada tubuh non-ruminansia dan ruminansia. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu proses pencernaan protein pada non-ruminansia. Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksipeptidase, dan aminopeptidase. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi melalui dinding usus atau usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus amin atau gugus yang mengandung N di hati. Proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein. Protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh, sehingga kelebihan protein akan segera dibuang atau diubah menjadi zat lain. Zat sisa hasil penguraian protein yang mengandung nitrogen akan dibuang bersama air seni, dan zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Oksidasi 1 gram protein dapat menghasilkan energi 4 kalori. Kelebihan protein dalam tubuh dapat mengakibatkan pembekakan hati dan ginjal, karena beban kerja organ-organ tersebut lebih berat dalam menguraikan protein dan mengeluarkan melalui air seni. Kemudian saya akan menjelaskan proses pencernaan protein pada ruminansia. Pada pakan ternak yang mengandung protein kasar yang terdiri dari protein murni dan MPN atau urea, selanjutnya protein murni akan diubah menjadi peptida, sedangkan NPN akan diubah menjadi NH3. Peptida akan digunakan oleh mikroba untuk sintesis protein pada tubuhnya. Lalu yang lolos dari degradasi rumen, sebagian lagi akan dihidrolisis menjadi asam amino. NH3 akan diserap dinding rumen dan akan dibawa ke hati untuk diubah menjadi urea agar tidak meracuni ternak tersebut. Lalu sebagian urea tersebut akan dikembalikan ke rumen melalui saliva dan sebagian lagi akan dibuang melalui urin. Kemudian adapun soal yang keempat, yaitu jelaskan metabolisme protein di dalam hati. Protein dalam darah dibawa ke hati menjadi asam amino di dalam hati atau ekstrasel. Kemudian asam amino tersebut ada yang disimpan dalam hati atau intrasel dan sebagian dibawa oleh darah ke jaringan jaringan tubuh. Asam amino yang dibawa ke hati dikatakan ekstrasel karena sebagian asam amino dalam hati ini kemudian akan dibawa sebagian keluar dari sel atau menuju ke seluruh jaringan tubuh yang membutuhkan. Setelah masuk ke jaringan-jaringan tubuh, asam amino ini akan masuk ke sel-sel tubuh atau asam amino dalam sel, dan sebagian lagi tetap di dalam hati atau intrasel sebagai cadangan protein dalam tubuh. Bila tubuh kekurangan protein, maka asam amino ini diubah menjadi protein, dan sebaliknya jika tubuh membutuhkan asam amino dari dalam tubuh, maka protein dirombak kembali menjadi asam amino. Dan asam amino ini juga berfungsi membentuk senyawa nitrogen lain yang berfungsi untuk pembentukan sel-sel tubuh. Senyawa nitrogen ini merupakan bagian utama dari semu protein, enzim, dan proses metabolik yang disertakan pada sintesa dan perpindahan energi. 5. Soal yang kelima, yaitu jelaskan proses pencernaan lemak pada tubuh non-ruminansia dan ruminansia. Yang pertama saya akan menjelaskan proses pencernaan lemak pada tubuh non-ruminansia. Pertama-tama, kandungan lemak akan mengalami proses hidrolisis terlebih dahulu sehingga menghasilkan lemak dan gliserol.
dengan bantuan enzim lipase. Seluruh proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Asam lemak akan terlebih dahulu bereaksi dengan garam empedu untuk membentuk senyawa sebelum diserap oleh usus. Senyawa tersebut akan diserap oleh jonjot usus dan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Setelah itu, asam lemak bereaksi dengan gliserol untuk membentuk lemak. Lemak inilah yang dibawa oleh pembuluh getah bening, usus menuju pembuluh getah bening dada kiri, kemudian ke pembuluh balik bawah selangka kiri. Lemak yang telah terproses dikirim ke hati dengan berwujud lesitin. Lesitin akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Setelah itu, gliserol diubah menjadi gula otot atau glikogen. Lemak kemudian diubah menjadi asetil koenzim. Kedua, di sini saya akan menjelaskan proses pencernaan lemak pada tubuh ruminansia. Pencernaan lemak pada ruminansia dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak. Pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh tidak terserap rumen, melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu dengan kilomikron. Kilomikron ini mengandung lemak dan protein, serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju ke jaringan-jaringan tubuh. Di dalam usus halus dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Gliserol meneruskan perjalanannya ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus, karena zat ini tidak larut dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang akan mengemulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut dalam air, sehingga dapat diserap oleh sel mukosa usus halus. Lemak yang diserap masuk peredaran darah melalui vena porta ke hati melalui sistem limpatik dan ductus thoracisus. Sebagian dari lemak yang diserap, terutama yang masuk peredaran darah melalui sistem limpatik, dapat langsung disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme dalam hati. Di sini tersedia suatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju ke jaringan-jaringan. Kemudian ada soal yang keenam, yaitu jelaskan proses metabolisme lemak di dalam hati. Proses yang pertama adalah hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini lemak akan diputuskan ikatan ester trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh atau linoleat dan linolenat akan dipisah dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Setelah dipisahkan, asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi VFA. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Pada usus halus, lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak oleh enzim lipase. Asam lemak C14 membentuk trialisis gliserol dalam epitel usus. Trialisis gliserol fosfolipid dan kolesterol membentuk kilomikron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Soal nomor 7 adalah jelaskan hubungan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak pada tubuh makhluk hidup. Pada bagian terlihat karbohidrat, protein, dan lemak bertemu pada jalur siklus Krebs dengan masukan asetil koenzim. Asetil KOA adalah sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein, maupun lemak. Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu dapat membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, ataupun komponen sel lainnya. Lemak lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi, sedangkan karbohidrat dan protein banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi, dan apabila ada pembakaran sempurna
akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan.